Tuhan, jumpa lagi dalam acara Sekolah Minggu Online. Hari ini kita akan beribadah, kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk memulai ibadah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau telah memberkati kami. Sebentar lagi kami akan beribadah Tuhan. Kami akan memuji Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati hati kami Tuhan. Supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat memuji Tuhan dengan sukacita. Tuhan berkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Selamat pagi adik-adik semuanya. Ketemu lagi minggu ini sama kakak-kakak yang ada di sini. Hai dulu semuanya. Halo. Nah, minggu ini kita akan memujikan Tuhan lagi. Setiap minggu kita harus memuji Tuhan, harus mendengarkan firman Tuhan supaya kita apa? Jadi anak Tuhan yang baik. Kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini dengan satu pujian yang mengatakan bahwa Yesuslah sahabat. Musik. Lagu paling disuka sama sekolah minggu. Aduh senangnya. Jadi di rumah harus pakai gerakan ya. Aduhnya begini. Kepalanya digoyang. Oke? Masih ingat kan gerakannya? Harus. Ayo sama-sama. Aduh.
harus senyum. Oke? Lagi. Pujiannya ini senang, jadi harus sering. Aduh,
Selamat mendengar firman Tuhan. Daud dan Yonatan. Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Daud adalah pemuda pemberani yang telah mengalahkan raksasa orang Filistin yang bernama Goliat. Setelah pertempuran itu, Abner, panglima tentara Raja Saul, memanggil Daud dan membawanya menghadap Raja Saul karena raja ingin tahu siapa Daud sebenarnya, anak pemberani yang telah mengalahkan Goliat. Nak, sebenarnya anak siapakah kamu? Raja, aku adalah anak Isai dari Bethlehem. Ketika Daud selesai berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Daud dan Yonatan, anak Raja Saul. Mereka saling mengasihi seperti saudara dan mereka menjadi sahabat dan selalu bersama. Berbagi cerita, berbagi suka dan duka. Yonatan lalu mengikat perjanjian dengan Daud karena dia sangat mengasihi Daud. Yonatan lalu memberikan kepada Daud jubah, baju perangnya, ikat pinggangnya, pedang dan juga panahnya. Begitu juga dengan Daud. Sejak saat itu, ia selalu bersama dengan Yonatan dan tidak meninggalkannya. Daud maju berperang dan selalu menang dengan baju perlengkapan perang pemberian sahabatnya, Yonatan. Raja Saul kemudian mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Adik-adik, mari kita belajar dari persahabatan yang indah antara Daud dan Yonatan. Bersahabat itu tidak memandang kaya atau miskin. Bersahabat itu setia dalam suka dan duka. Bersahabat itu mau memberi dan rela berkorban. Begitu juga Yesus. Ia rela turun dari surga, memberi kita banyak hal, bahkan rela mati untuk kita. Dia mengulurkan tangannya dan bertanya kepada adik-adik semua, "Maukah kamu menjadi sahabat sejatiku?" Halo adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Cerita kita minggu ini menceritakan tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Mereka menjalin persahabatan dengan baik. Begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Jika saat ini adik-adik sudah memiliki sahabat atau bahkan adik-adik sudah mempunyai teman yang baik, hendaklah kalian menjaga persahabatan itu dengan baik. Lalu bagaimana ya caranya supaya kita dapat menjaga persahabatan itu dengan baik? Nah, kita contoh Daud dan Yonatan. Yang pertama, kita harus saling mengasihi. Seperti juga Yonatan mengasihi Daud. Yonatan mengasihi Daud sehingga Yonatan mau memberikan bajunya, jubah perangnya kepada Daud. Bukan hanya baju dan jubahnya saja adik-adik, tetapi alat-alat perangnya, yaitu pedangnya, panahnya, bahkan ikat pinggangnya diberikan kepada Daud. Nah, itu tanda bahwa Yonatan sangat mengasihi Daud. Padahal itu sangat berharga buat Yonatan, tetapi karena Yonatan mengasihi Daud sehingga Yonatan memberikan semuanya itu kepada Daud. Dan yang kedua adalah kita harus saling melindungi. Nah, seperti juga Yonatan juga melindungi Daud. Pada saat itu ayah Yonatan yang bernama Raja Saul ingin membunuh Daud. Yonatan memberitahu Daud bahwa ayahnya ingin membunuh dia, sehingga Daud harus berhati-hati terhadap ayahnya supaya Daud tidak terbunuh oleh Raja Saul. Dan yang ketiga adalah saling menghargai. Nah, Yonatan juga menghargai Daud. Pada saat Daud sudah menang perang, Yonatan tidak iri kepada Daud, tetapi Yonatan malah senang karena sahabatnya menang. Dia menghargai sahabatnya. Dia merasa senang karena sahabatnya memenangkan peperangan itu. Jadi kalau kita bersahabat, kita tidak boleh iri dengan sahabat kita. Kita harus mendukung sahabat kita. Kita harus bangga dengan sahabat kita. Dan yang terakhir kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memberikan sahabat yang terbaik buat kita. Dan oleh itu kita harus menjaga persahabatan kita. Nah, adik-adik,
saat ini jikalau adik-adik yang ada di rumah sudah memiliki sahabat, kita harus menjaganya dengan baik ya adik-adik. Dan jikalau belum, nanti suatu saat kita akan mendapatkan sahabat yang baik. Dan ada lagi kabar bahagianya, yaitu kita semuanya adalah sahabatnya siapa? Sahabatnya Tuhan Yesus. Itu yang sangat membahagiakan buat kita semua, karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang abadi, sahabat kita yang sejati, yang selalu ada buat kita, yang selalu melindungi kita, yang selalu menjagai kita. Ayat hafalan minggu ini terdapat pada Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dihafal ya adik-adik. Untuk menutup ibadah ini, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan jika saat ini kami sudah memiliki sahabat atau memiliki teman baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan sahabat yang baik buat kita. Karena Engkau telah memberikan teman yang baik buat kita. Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena Engkau mau menjadi sahabat kami yang selalu ada buat kami, yang selalu melindungi dan menjagai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.